Reviewers, kembali bersama saya Deviana dalam acara Expose News Investigation. Habiskan dana bos sebesar 130 juta lebih untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di SMK Negeri 1 Banjit tahun anggaran 2021. Namun, saat ini kondisi fisik bangunan gedung sekolah ini sangat memprihatinkan. Kondisi bangunan gedung sekolah seperti ini tentu dapat mengganggu kenyamanan guru dan siswa saat melakukan aktivitas belajar mengajar di sekolah ini. Melihat kondisi ini, publik menduga bahwa telah terjadi penyelewengan penggunaan dana BOS tahun anggaran 2021 di sekolah ini. Hal ini diungkapkan LIT Pikor dan AHICW. Menurut LIT Pikor, oknum kepala sekolah SMK Negeri 1 Banjit diduga kuat telah menyelewengkan dana BOS tersebut untuk kepentingan pribadi dan kroni-kroninya. Berdasarkan data laporan penggunaan dana BOS pada http bos.kemendikbud.go.id, disebutkan bahwa pada tahap 1, 2, dan 3, sekolah ini menggunakan dana BOS pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sebanyak Rp343.343.000. Sesuai juknis, dana tersebut seyogianya digunakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kerusakan ringan bangunan fisik SMK Negeri 1 Banjit ini, seperti memperbaiki plafon yang bolong dan busuk, kaca jendela yang pecah, pengecatan dinding sekolah, mengganti keramik yang pecah, dan item pemeliharaan bangunan gedung lainnya. Pantauan ECRI TV Senin 10 Oktober 2022, terlihat plafon bangunan sekolah ini banyak yang bolong-bolong, berproporsi cat, dinding bangunan yang kusam, luntur, bahkan banyak yang sudah terkelupas, engsel pintu yang tak terurus, dan jendela yang ditutupi dengan triplex lalu dipagari dengan material baja ringan. Hal ini menandakan bangunan non-struktural gedung SMK Negeri 1 Banjit ini sudah lama tidak terurus. Berdasarkan investigasi yang kami lakukan di sekolah ini, kami menemukan kondisi fisik gedung sekolah ini masih banyak yang sangat memprihatinkan. Fakta inilah yang membuktikan bahwa sejumlah dana tersebut di atas diduga tidak digunakan oleh oknum kepala sekolah ini sebagaimana mestinya sesuai juknis penggunaan dana BOS. LIT Pikor NHICW mengatakan bahwa berdasarkan telaah data dan investigasi lapangan yang telah mereka lakukan, diduga oknum kepala sekolah SMK Negeri 1 Banjit ini telah melakukan penyelewengan dengan menggelapkan penggunaan dana BOS untuk pemeliharaan sarana dan prasarana tahun anggaran 2021 di sekolahnya yang berpotensi memenuhi unsur untuk melanggar Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Oknum kepala sekolah SMK Negeri 1 Banjit ini berpotensi memenuhi unsur untuk diduga melanggar Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai penggelapan dalam jabatan. LIT Pikor NHICW mengatakan bahwa mereka sudah meminta klarifikasi secara tertulis kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Banjit tentang adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi penggunaan dana BOS di sekolah ini. Namun hingga berita ini kami tayangkan, kepala sekolah tersebut tidak memberikan jawaban ataupun penjelasan. Namun kepala sekolah malah bertanya kepada mereka saat memberikan surat klarifikasi kepadanya tentang dari mana LIT Pikor mendapatkan data penggunaan dana BOS di sekolahnya. Padahal seharusnya menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, si kepala sekolah ini harus memberikan klarifikasi terhadap tudingan LIT Pikor tentang adanya dugaan penyelewengan dana BOS di sekolahnya dengan memberikan bukti-bukti bahwa tudingan tersebut tidak benar terjadi. Kami sudah meminta klarifikasi secara tertulis kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Banjit ini tentang dugaan penyelewengan dana BOS di sekolahnya. Tapi bukannya memberikan klarifikasi, malah dia nanya balik terkait sumber data dana BOS-nya. Itu kan jaka sumbung bawa golok namanya. Ditanya malah nanya. Seharusnya dia berikan klarifikasi dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah tahun 2021 di sekolah ini telah dia kerjakan sesuai juknis. Tunjukkan bonnya, pembeliannya, beli material dari mana, panglongnya apa namanya, dan di mana alamatnya, kan selesai. Atau jelas secara tertulis dan lampirkan bukti-buktinya. Tapi kami yakin dia buat begitu hanya sebagai alibi agar seakan-akan penggunaan dana BOS di sekolahnya ini tidak ada masalah. LIT Pikor NHICW mengatakan bahwa hak untuk mempertanyakan penggunaan dana BOS di sekolah ini merupakan hak setiap orang, karena dana BOS itu adalah
uang rakyat yang dikumpulkan dari pajak yang dibayar oleh rakyat ke negara. Jadi menurut LA Tipikor, para pengguna uang rakyat itu harus sadar bahwa dia itu hanya sebagai pekerja yang digaji oleh rakyat. Jadi kalau rakyat bertanya, jangan marah, tersinggung ataupun malah arogan, karena rakyat juga bisa berbuat lebih dari situ. LA Tipikor mengingatkan bahwa pers dan LSM dalam bekerja itu dijamin oleh undang-undang untuk merahasiakan narasumbernya. Setiap orang berhak menanya penggunaan uang negara karena itu adalah uang rakyat. Jangankan kami dari lembaga, saudara-saudara kami yang berprofesi sebagai tukang beca, buruh kasar, nelayan, petani pun berhak menanyakan penggunaan setiap uang negara. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Banjit ini tidak boleh malah nanya data dana bos dari mana kami dapat, dari mana sumbernya. Sampai mati pun kami tidak akan memberitahukannya karena kami dilindungi undang-undang untuk tidak memberitahukan siapa narasumber kami. Kalau mau diberitahu, suruh aja dulu DPR berevisi undang-undangnya. Agar dugaan terjadinya tindak pidana korupsi penggunaan dana BOS di SMK Negeri 1 Banjit ini dapat menjadi terang benderang secara hukum, maka LA Tipikor akan melaporkan dugaan tersebut ke pihak penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan dengan mengaudit secara keseluruhan penggunaan dana BOS di sekolah ini. Jadi agar dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi penggunaan dana BOS tahun anggaran 2021 di SMK Negeri 1 Banjit ini, dan supaya bisa dapat menjadi terang benderang secara hukum sesuai tupoksi kami sebagai lembaga investigasi Tipikor dan advokasi hukum, kami akan melaporkannya ke pihak penegak hukum. Dari Banjit, Provinsi Lampung, Ridwan Maulana Mulyani dengan juru kamera Elwanda dan Bahoni, ICU Review TV melaporkan untuk Anda.